Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puji syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat renungan Islam, gemerlap harta dunia memang sanggup menggoda siapa saja untuk larut di dalamnya. Hingga segala macam cara ditempuh demi menceburkan diri dalam kehidupan yang dipenuhi gelimang harta dan kemewahan. Halal haram tidak lagi dipedulikan. Segala aturan dilanggar, nilai-nilai kemanusiaan dilibas, dan etika ditanggalkan. Sungguh mengerikan, demi harta, fitrah manusia sebagai makhluk paling mulia seolah tidak ada lagi jejaknya, tergantikan dengan perilaku angkara yang merendahkan martabat manusia hingga titik paling bawah. Padahal, harta dunia yang diburu sedemikian rupa itu tidak akan selamanya di dalam genggaman. Ketika ajal datang menjemput, lepaslah seluruh kenikmatan dunia. Tidak sedikit pun harta yang diusahakan dengan berbagai macam cara, termasuk cara-cara yang tidak bermartabat tadi, yang akan menamani ke dalam keabadian. Ketika nyawa sudah tidak dikandung badan, tidak ada lagi gunanya kebanggaan atas seluruh harta yang ketika di dunia membuat pemiliknya merasa derajatnya berada di atas awang-awang. Hanya amal kebajikanlah yang mampu menyelamatkan dari siksa pedih tanpa ujung. Islam mengatur jelas bagaimana umatnya mesti sangat menjaga kehalalan harta yang dimilikinya. Islam dengan keras memperingatkan bahayanya ketika seseorang membiarkan dirinya menjadi pemilik harta yang haram. Banyak bahaya harta haram ini yang diterangkan oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bahaya harta haram tersebut adalah mencari harta dengan cara-cara yang haram, merupakan perbuatan dosa yang akan membawa pelakunya masuk ke dalam neraka. Amal ibadahnya dan segala perbuatan baiknya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencari harta dan memakan harta yang haram tidak akan dapat mencapai derajat orang yang bertakwa. Imannya tidak akan sempurna. Kesadaran agamanya sangat terbatas, yang membuat amalnya pun semakin sedikit, hingga akan mudah berbuat dosa dan masuk neraka. Na'udzubillah. Sahabat renungan Islam, Islam adalah agama yang sempurna. Aturan Islam adalah aturan yang syarat hikmah. Begitu pula dengan aturan untuk menjauhi harta yang haram. Harta yang didapat dengan cara-cara yang tidak benar hanya akan membawa seseorang pada kesengsaraan yang paling dahsyat dan abadi, yaitu siksa neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Perbuatan mencari harta dengan cara-cara yang tidak halal akan merusak tatanan kehidupan, menciderai moral, dan menciptakan kesengsaraan bagi banyak orang yang menjadi korbannya. Salah satu perbuatan mencari harta dengan cara haram yang kini banyak di negeri ini adalah tindak korupsi dan suap. Sebuah tindakan memperkaya diri sendiri yang sungguh memalukan dan memuakkan. Betapa akibat korupsi bangsa ini tengah berjalan ke arah kehancuran. Tindak korupsi telah memiskinkan rakyat, membuat mutu pendidikan semakin buruk. Fasilitas kesehatan sedemikian sulit dijangkau masyarakat yang tidak berpunya. Fasilitas umum kondisinya mengenaskan dan sebagainya. Betapa dahsyat dampak buruk tindak korupsi dan suap ini. Pelakunya tampaknya tidak pernah menyadari bahwa harta yang haram dari korupsi dan suap tersebut hanya akan mengantarkan pada siksa abadi di akhirat nanti. Mata, hati, dan pikiran mereka telah tertutup, hingga mereka tidak peduli lagi dengan penderitaan yang timbul akibat perbuatan jahat mereka. Mereka pun tidak mengindahkan lagi rambu-rambu ajaran Islam dalam mencari harta dan rizki. Padahal Islam telah mengajarkan kepada umatnya bahwa mencari rizki yang halal,
mencari rizki dan harta, janganlah sampai keluar dari rambu-rambu agama Islam. Sahabat Renungan Islam, kita dapat melihat bahwa perbuatan korupsi dan suap telah melanggar semua rambu-rambu agama. Mencintai harta memang merupakan fitrah manusia, namun jangan sampai harta yang haram dari korupsi dan suap pun kita cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.